Shalom, salam berjumpa kembali jemaat yang terkasih dalam Tuhan di GKM Menyapa edisi hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin di antara kita sudah ada yang tahu, mungkin juga tidak, bahwa pada bulan Juni ini merupakan bulan yang spesial bagi kaum LGBTQ+, karena mereka merayakan bulan ini sebagai bulan kebanggaan atau Pride Month. Ya, jadi kaum lesbian, gay, biseksual, dan lain-lain sebagainya ini yang pada dahulu dianggap sebagai kaum terpinggirkan di antara masyarakat, tetapi sekarang kini sudah mulai bisa diterima, bahkan diakui sebagai kewajaran dan bagian dalam kehidupan masyarakat, sehingga mereka boleh dengan bebas mengekspresikan keberadaan dan keunikan mereka di hadapan dunia. Jadi sebenarnya saudara, sederhananya Pride Month ini adalah bulannya kaum LGBTQ. Dan saudara, itulah sebabnya jika saudara mengakses media sosial atau internet di masa panjang bulan ini, saudara jangan heran jika melihat akan bermunculan banyak postingan-postingan bertema bendera pelangi, ya, yang merupakan simbol dari mereka. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai gereja yang berdiri kokoh atas dasar firman Tuhan, kita tentu saja sudah dengan jelas posisi kita untuk menolak, bahkan menolak dengan keras pandangan mereka dalam hal seksualitas, praktik-praktik menyimpang mereka lainnya, dan lain-lain sebagainya. Meskipun bukan berarti kita juga serta-merta langsung menolak keberadaan mereka mentah-mentah, ya. Sebab kalau kita melihat, ya, sebagai kasih Kristus dalam terang kasih Tuhan, kita berkewajiban juga untuk merangkul dan mengasihi mereka sebagai orang-orang yang juga berdosa, sama seperti kita sebelum mengenal Tuhan. Dan tentu saja dengan cara yang benar dan bijaksana, ya, kita merangkul mereka dengan harapan mereka bisa mengenal kebenaran dan kembali ke jalan yang benar. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, isu LGBT ini akan sangat panjang sehingga tidak sanggup untuk dibahas hanya dalam GKM Menyapa ini saja. Tetapi karena itu saya ingin kita memandang lebih berfokus kepada mengapa perayaan mereka ini disebut sebagai Pride Month atau bulan kebanggaan. Nah, saudara sekalian yang terkasih, di dalam dunia ini ada banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi faktor kebanggaan diri manusia pada umumnya. Status, prestasi, kekayaan, gelar, kehebatan, talenta, dan bahkan keunikan-keunikan lainnya seperti keunikan diri dari kaum LGBTQ ini. Ya, semua hal-hal umumnya ini dijadikan sebagai dasar afirmasi mereka bagi keberadaan diri mereka untuk menjadi lebih percaya diri dan berbangga di hadapan dunia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam beberapa hal ini tidaklah sebuah kekeliruan, tapi ini akan menjadi sebuah kekeliruan, bahkan dosa, jika kita menjadikan semua hal yang kita miliki itu, kehebatan, kemampuan, kepemilikan, keberhasilan kita itu sebagai ilah, sebagai hal yang tertinggi dan yang terutama yang menentukan identitas diri kita. Kebanggaan diri yang salah akan menuntun seseorang menuju kehancuran dirinya sendiri dan bahkan membawa kerugian bagi orang-orang terdekatnya. Itulah sebabnya saudara, ini juga dinamakan sebagai kesombongan diri, ya. Dan bukankah kata kebanggaan dan kesombongan ini tinggal beda-beda tipis, saudara? Bahkan kedua kata ini bisa diterjemahkan sama-sama sebagai kata pride di dalam bahasa Inggris. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau begitu, apakah yang seharusnya menjadi kebanggaan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kebanggaan sejati yang sebenarnya dirancangkan dan siapkan Tuhan dan untuk seharusnya menjadi milik semua orang
di dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24 berkata demikian. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, dan janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut: bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada akhirnya harta kebanggaan tertinggi setiap kita adalah pengenalan yang mendalam akan Kristus dan kedewasaan rohani kita di dalam Dia. Ini itu merupakan upah pertama keselamatan kita, dan akan terus kita bawa, bahkan terus menerus ditambah-tambahkan dalam perjalanan rohani kita pribadi sampai akhirnya di kekekalan nanti. Segala karunia, kepemilikan, dan keberhasilan kita di dunia sekarang ini, itu semua hanyalah berkat bonus darinya, sekaligus juga kepercayaan agar supaya itu bisa kita kelola demi kemuliaan nama Tuhan dan penyebarluasan kerajaannya. Jadi pertanyaannya bagi setiap kita sekarang, saudara, sudahkah kita membangun identitas kita dengan kebanggaan yang sejati? Saudara, biarlah kita bermegah bukan karena keunikan dan kehebatan kita, bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang di dunia ini, baik itu kaum LGBT maupun segala lainnya. Tetapi biarlah kita bermegah karena kita sudah menjadi milik Kristus, dan semakin hari semakin mendalam mengenal Dia. Jika setiap orang punya kebanggaan seperti ini, maka semua orang pasti akan mau berjalan dalam kebenaran Tuhan dan membawa kemuliaan bagi Dia senantiasa. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat beraktivitas. Shalom.